Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi kita dalam pembelajaran PKN dalam materi penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Anak-anak, setiap hak dan kewajiban warga negara harus dijamin oleh hukum dan pemenuhannya baik oleh negara maupun oleh warga negara itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan agar terdapat kejelasan dalam pemenuhannya, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemenuhannya, dan agar jelas prosedur penuntutannya ketika hak tersebut diabaikan atau dilanggar, serta bila terjadi pengingkaran terhadap kewajiban warga negara itu sendiri. Nah, anak-anak, minggu sebelumnya kita telah mempelajari tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara ini terjadi ketika warga negara tidak dapat memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan undang-undang. Nah, kita lihat pelanggaran hak warga negara ini biasanya terjadi akibat dari adanya pelalaian dan atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan masih menimpa sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atau bisa juga disebabkan oleh warga negara itu sendiri karena warga negara tidak memiliki keterampilan sehingga kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Contoh lainnya untuk pelanggaran terhadap hak warga negara misalnya bisa juga terjadi dalam hukum ya. Di sini kita banyak lihat di berbagai media bahwa proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Masih terjadi kasus salah tangkap atau perlakuan oknum aparat terhadap pelanggar hukum dengan kekerasan, atau juga sering terjadi kasus ketidakadilan dalam hukum karena penyuapan dan lain sebagainya. Padahal dalam pasal 27 ayat 1 segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ya, salah satu contohnya itu ya. Nah, yang kedua, di sini pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban warga negara terjadi ketika warga negara tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketetapan yang ada dalam undang-undang. Nah, pengingkaran kewajiban warga negara ini disebabkan biasanya oleh tingginya sikap egois yang dimiliki oleh setiap negara. Yang ada di dalam pikiran warga negara hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Kemudian rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban warga negara. Tidak toleran. Di sini penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat, dan penyalahgunaan teknologi. Contoh dari pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali. Contohnya, kita seringkali lupa untuk membuang sampah pada tempatnya. Kita sembarangan membuang sampah. Kita seringkali melanggar aturan lalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak, dan tidak berpartisipasi dalam upaya keamanan. Contohnya, tidak pernah ikut siskamling yang diadakan di lingkungan sekitar kita. Nah, bagaimana upaya apa yang dapat kita lakukan untuk menegakkan hak dan kewajiban warga negara? Ya, kita simak. Di sini penegakan hak dan kewajiban warga negara harus dilakukan secara adil dan seimbang. Negara jangan hanya menonjolkan kewajiban dari warga negara, tetapi mengabaikan hak warga negara.
Demikian juga, jangan sampai terjadi warga negara yang hanya menuntut hak, tetapi mengabaikan apa yang menjadi kewajibannya. Karena dalam menegakkan hak dan kewajiban warga negara, agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dibutuhkan peran serta pemerintah dan juga partisipasi masyarakat di dalamnya. Jadi tidak bisa salah satu saja, pemerintah saja atau masyarakatnya saja. Harus kedua-duanya. Nah, di sini penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat dilakukan dalam dua hal. Yang pertama, upaya pemerintah dalam mencegah dan menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Yang kedua, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Kita lihat di sini yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Jadi, pejabat penegak hukum harus bisa memenuhi kewajiban dalam memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat. Penegak hukum harus bisa memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan jangan sampai penegak hukum melakukan kekerasan dalam menegakkan hukum. Yang kedua, mengoptimalkan lembaga-lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Di sini lembaga-lembaga negaranya seperti KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, atau Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Kelima, yaitu meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal. Salah satunya kita di sini sekarang sedang belajar PPKN agar kita bisa atau tahu informasi tentang kesadaran bernegara. Selanjutnya, keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Jadi, ABRI ya sebagai pejabat yang melakukan pertahanan negara dan juga polisi sebagai lembaga keamanan ini harus profesional. Terakhir, yang ketujuh, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Nah, tadi kita sudah tahu bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah. Nah, sekarang upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak warga negara seperti menangkap pelaku tindak pidana umum dan juga pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. TNI melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ya, keinginan dari sebagian masyarakat untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, atau juga ancaman keamanan dari luar. KPK melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, selain upaya yang dilakukan pemerintah, di sini masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara.
Nah, partisipasi ini dapat dilakukan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan bangsa dan negara. Misalnya di lingkungan keluarga di sini kita bisa melakukan hak dan kewajiban kita yang ada di dalam keluarga. Bagaimana hak seorang anak? Bagaimana kewajiban seorang anak di dalam keluarga? Anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Dan anak juga memiliki kewajiban untuk mentaati perintah atau aturan yang dibuat oleh orang tua. Di lingkungan sekolah, anak memiliki hak untuk memperoleh pengajaran, untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh guru-gurunya, tapi juga memiliki kewajiban untuk mentaati aturan yang ada di sekolah. Begitu juga di lingkungan masyarakat. Kita memperoleh hak untuk mengembangkan diri, kemudian untuk berinteraksi dengan yang lainnya, tapi juga ada aturan dalam masyarakat yang harus kita penuhi. Begitu juga di lingkungan bangsa dan negara ya. Kita mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan, untuk memperoleh di sini kenyamanan fasilitas umum, tapi juga kita memiliki kewajiban salah satunya yaitu membayar pajak. Nah, dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa di sini tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, maka di sini pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Nah, anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai. Silahkan untuk tugas kalian bisa kerjakan penilaian harian 1 yang ada di LKS halaman 21 sampai 24. Kalian tulis jawabannya di buku kampus ya sebagai portofolio tugas. Kemudian dipoto dan dikirim ke classroom untuk mendapat penilaian. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ya, untuk minggu depan akan dilaksanakan ulangan atau penilaian harian ke-1. Jadi silahkan kalian hafalkan materi bab pertama ya tentang apa? Tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dipersiapkan sehingga nilai kalian dalam ulangan dapat maksimal. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.